program tetap menyatu dalam hati dan tujuan tetap mampu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hati dan tujuanku selalu. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Jurnalis dan kali ini di topik terakhir kita akan membahas mengenai Asian Games 2014 yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan dari 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Sebelum kita membahas bagaimana sepak terjang para atlet kita di sana, terlebih dahulu kita akan saksikan dulu informasi selengkapnya berikut ini. Medali emas akhirnya diraih kontingen Indonesia di Asian Games 2014. Dari cabang bulu tangkis, pasangan ganda putri Gracia Poli dan Nitya Krishinda Maheswari sukses menyumbangkan medali emas pertama bagi tim Merah Putih usai menumbangkan wakil Jepang Ayaka Takahashi dan Misaki Matsutomo dalam 2 set langsung 21-15, 21-9. Prestasi ini sekaligus mengakhiri penantian 36 tahun tim ganda putri Indonesia untuk meraih medali emas di Asian Games. Pasangan ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan juga berhasil menyumbangkan medali emas kedua untuk kontingen Indonesia di Asian Games Incheon 2014. Lewat pertarungan yang menegangkan, Hendra Ahsan sukses menumbangkan rival abadinya yang juga andalan tuan rumah Korea Selatan Lee Yong-dae, Yo Yen-song dengan permainan ketat 3 set 21-16, 16-21, dan 21-17. Ya pemirsa, hingga saat ini Indonesia sudah mendulang 2 emas dari cabang badminton. Tetapi ini menjadi pertanyaan, apakah Indonesia ini kurang menunjukkan pengembangan performa atlet untuk di cabang lain? Kita akan langsung tanya bagaimana komentar para panelis kita. Ini Mas Bas, seperti apa? Hanya dari badminton untuk saat ini. Tentunya kita punya target dalam Asian Games. Target kita 9 medali emas, tapi saya kira susah ya tercapai 9 itu ya. Kenapa susah? Kok pesimis, Mas Bas? Mereka pun sebenarnya KONI Pusat maupun Kemenpora agak pesimistis bisa 9, tapi dipatok aja maksimal 9. Dapat 7, 8 itu udah bagus. Sekarang intinya adalah bagaimana kita bersiap untuk 2018. Karena kita akan jadi tuan rumah. Kalau nggak salah yang disiapkan 3 kota, Jakarta, Bandung, dan Palembang. Nah, pemerintahan baru Jokowi JK memang ingin memberikan perhatian besar. Dari sekarang disiapkanlah program termasuk mereformasi olahraga ya. Sekarang ini kan kebanyakan lembaga, ada KOI, ada KONI Pusat, ada Kemenpora, nanti lebih disederhanakan, mungkin di merger begitu ya, lalu ditetapkan sehingga hanya di bawah satu payung saja. Supaya 2014 nanti kita bisa minimal masuk 5 besar. Sekarang 20 besar itu udah yang terbaik. Oke, Bang Usman, kira-kira kita apapun ceritanya harus memberi apresiasi kepada para atlet kita. Baik. Yang tegak melawan lawan-lawan mereka ya. Dan mereka kan tidak walk out. Mereka tidak walk out sampai titik darah terakhir mereka. Mereka tidak walk out, itu yang harus kita apresiasi. Oke, jadi harus kita tetap apresiasi. Iya, berapapun modal yang diperoleh lah. Oke, Bang Hedi, kalau kita boleh melihat, sebenarnya kita punya potensi apa sih di cabang olahraga apa selain badminton? Kita tahu kan kita juga cukup baik untuk di misalnya sepak bola seperti itu. Tapi cabang olahraga apa lagi yang kira-kira kita bisa optimis kita bisa meraih emas? Atau jangan-jangan untuk multi event kayak gini mestinya kita agak fokus, pembinaan olahraganya agak fokus. Selama ini kita kan agak yang paling diperhatikan sepak bola sama badminton, karena itu aja yang jadi perhatianmu. Tapi biar di multi event kayak gini, cabang-cabang yang banyak medalinya harus kita perhatikan dari awal. Misalnya ada atletik, renang itu. Negara harus mulai mengawasi di situ. Pembinaan di situ agak fokus. Kalau kita mau siap bertarung di Asian Games yang akan datang, kita kan jadi tuan rumah loh. Jadi dari situ kita harus mulai pembinaan agak fokus. Selama ini kita lewat KONI pembinaannya, saya kira begitu. Harus dialihkan ke lewat cabang langsung, misalnya ke atletik, ke renang, ke panahan, harus langsung ke cabangnya, ke pengurus PP-nya. Jangan ke KONI, nanti nggak nyampe lagi. Kalau nyampe juga berkurang. Iya, gitu kan. Kebanyakan kebanyakan pegawai. Kebanyakan pegawai. Kita tanya Aco gimana nih sebagai mantan atlet tinju? Ini sebetulnya masalah pencarian bakat sih yang kurang.
Kayak misalnya mungkin pencari bakat tuh harus lebih datang ke tempat-tempat terpelosok gitu. Kayak misalnya buat cabang lari, coba main-main ke Tanah Abang. Itu copet Tanah Abang itu larinya kenceng-kenceng. Itu kalau di training, itu jangankan ASEAN itu, dia Olimpiade juga dia bisa menang gitu. Kalau stand up comedy salah satu cabang di Asian Games gimana, Cos? Ya bisa gitu. Yang paling gak lucu mungkin. Oke, baik, itu dia komentar dari para panelis kita, dan semoga juga di 2018 kita sebagai tuan rumah bisa sukses menyelenggarakan Asian Games nanti. Mudah-mudahan menjadi juara umum sekaligus. Amin, amin. Baik, dan juga pemirsa, itulah akhir dari Jurnalis pada malam hari ini. Terima kasih Anda telah bersama kami, dan juga terima kasih dari teman-teman SCTPLN yang sudah hadir malam ini di studio Metro TV. Saya Zaki Arfan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Izinkan hamba menutur sebuah cerita yang terpenggal di selatan Jakarta. Bukan gegap gempita serta baikku